Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Windiana, NIM 2024 10 10 10 21 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi data menggunakan Matplotlib pada modul 2. Soal yang pertama, yaitu jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Dataset merupakan sekumpulan data yang disusun secara terstruktur. Biasanya dataset ini dipresentasikan dalam bentuk tabel. Tabel ini juga berisi baris dan kolom. Lalu contoh dataset yaitu pada rumah sakit yang memiliki dataset tentang pasiennya. Data training. Data training ini merupakan data yang nantinya dapat digunakan untuk melatih algoritma guna mencari model yang pas. Lalu data testing. Data testing merupakan data yang digunakan dalam tes untuk mengetahui performa model yang diperoleh pada proses testing. Soal yang selanjutnya yaitu jelaskan proses penyusunan dataset. Proses penyusunan dataset ini terdapat 7 step. Yang pertama yaitu aggregation atau agregasi, yaitu menggabung beberapa atribut menjadi sebuah atribut. Yang kedua ada sampling. Sampling ini mengambil sebagian data yang dapat mewakili seluruh populasi. Lalu ada dimensionality reduction. Dimensionality reduction ini merupakan pengurangan jumlah atribut dan hanya menggunakan atribut yang penting saja. Yang keempat yaitu feature subset selection. Feature subset selection ini menyeleksi subset yang sama dan tidak penting. Yang kelima ada feature creation, yaitu membuat atribut baru yang mungkin penting dan berguna. Yang keenam ada discretization and binarization, yaitu pengelompokan atribut dan mengubah atribut menjadi binarial. Yang terakhir yaitu atribut transformation, merupakan pentransformasian atribut tertentu untuk menjadi sebuah atribut baru. Soal yang ketiga yaitu jelaskan makna atribut data set iris dan jelaskan pula makna kelas dataset iris. Dataset iris ini adalah dataset publik yang dipublish pada UCI repository. Dalam dataset iris terdapat 4 atribut, yaitu yang pertama sepaleng. Sepaleng ini adalah panjang kelopak bunga. Yang kedua ada sepal width, lebar kelopak bunga. Yang ketiga ada petal length, panjang putik bunga. Yang keempat ada petal width, lebar putik bunga. Kelas dataset iris ini ada 4, antara lain iris setosa, iris versicolor, iris virginica, dan unknown. Kelas dataset iris ini merupakan klasifikator atau pembagi dari hasil data atribut tadi yang akan digunakan menjadi label jenis iris. Soal yang keempat yaitu masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, yaitu setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Untuk yang pertama kita import NumPy terlebih dahulu snp, lalu kita import matplotlib splt untuk soal-soal yang selanjutnya. Yang pertama ini kelas setosa. Kelas setosa ini ada beberapa array yang diambil dari data iris. Array-array tadi diambil dari petal width, petal length, sepal width, sepal length yang di concave. Untuk pengelompokan array-nya setosa, berarti yang dimasukkan pada variabel setosa adalah array ini mulai dari sini. Begitu juga dengan kelas virginica, array-array ini yang dimasukkan pada kelas
pada variabel virginica nanti. Lalu ada versi color dan noun. Nah, nanti hasil array-nya akan seperti ini. Kitaran untuk memproses. Lalu soal yang selanjutnya yaitu buatlah scatter plot menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk stosa, hijau untuk versi color, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Nah, yang pertama ada sepaleng dan petalit. Kita menggunakan slicing. Yang pertama kita simpan dengan variabel X untuk memudahkan. Lalu kita panggil array stosa yang di atas tadi. Dan kita panggil indeks kolom ketiga dan ke-0. Indeks kolom ketiga dan ke-0 ini adalah keberadaan kolom sepaleng dan petalit. Lalu kita panggil plt.scatter dengan stosa berwarna red. Lalu kita lakukan hal yang sama di versi color, virginica, dan noun. Versi color berwarna hijau, virginica berwarna biru, dan noun berwarna yellow. Lalu kita panggil fungsi plt.show untuk menampilkan grafiknya. Nah, hasil dari grafiknya akan seperti ini. Ini merupakan hasil scatter plot, sepaleng, dan petalit. Lalu yang ke B ada sepalwidth dan petaleng. Sepalwidth dan petaleng ini berada pada indeks kolom kedua dan ke-1. Jadi kita slicingnya menggunakan indeks kolom kedua dan Y slicingnya menggunakan indeks kolom ke-1. Sama seperti tadi, kita stosa menggunakan warna merah, versi color berwarna hijau, virginica berwarna biru, dan unknown berwarna yellow. Kitaran. Nah, ini adalah scatter plot yang dihasilkan dari sepalwidth dan petaleng. Untuk yang ke C, sepalwidth dan petalwidth. Untuk codingannya sama seperti tadi, yang membedakan hanyalah indeks kolom. Indeks kolom sepalwidth berada pada indeks kolom kedua, jadi slicingnya kita menggunakan indeks kolom kedua, dan petalwidth berada pada indeks kolom ke-0. Jadi kita slicingnya menggunakan indeks kolom ke-0. Ini adalah hasil dari scatter plot, sepalwidth, dan petalwidth. Yang terakhir ke D ada sepaleng dan petaleng. Kodenya sama seperti tadi, yang membedakan juga indeks sepaleng berada pada indeks kolom ketiga, dan petaleng juga berada pada indeks kolom ke-1. Kita coba run. Nah, ini adalah hasil scatter plot dari sepaleng dan petaleng. Soal yang ke-6. Soal yang ke-6 yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Di sini dapat kita lihat stosa berwarna merah, versi color berwarna hijau, unknown berwarna yellow, dan virginica berwarna biru. Kita bisa lihat stosa di sini scatter plotnya cenderung berkelompok dan masing-masing kelas juga berkelompok kecuali kelas unknown yang cenderung menyebar. Stosa ini memiliki sepaleng dan petalwidth lebih kecil dari kelas lainnya. Dapat dilihat dari grafik scatter plot ini. Lalu versi color yang berwarna hijau ini memiliki sepaleng dan petalwidth lebih besar dari stosa yang berwarna merah. Lalu virginica yang berwarna biru ini
memiliki sepaleng dan petal width yang lebih besar daripada kelas-kelas lainnya. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 7 yaitu perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Di sini saya menampilkan dua contoh hasil dari grafik tadi, ada sepal length dan petal width, dan sepal width dan petal width. Kita lihat di sepal width dan petal width ini. Untuk kelas unknown yang berwarna kuning, ini cenderung menyebar dan mengelompok pada kelas-kelas lainnya. Seperti ini. Kelas unknown berwarna kuning ini mengikuti kelas TOSA yang berwarna merah. Begitupun juga dengan scatter plot unknown berwarna kuning yang sini mengikuti kelas warna hijau yaitu versicolor. Di sini juga ada kelas unknown yang berkelompok dengan kelas virginica berwarna biru. Lalu untuk memprediksi atau meramal jenis data unknown ini, jika data unknown bergerombol dengan TOSA, maka bisa jadi unknown ini memiliki jenis TOSA. Begitupun juga dengan virginica dan versicolor. Jika kelas unknown ini mengikuti atau bergerombol dengan kelas versicolor, maka bisa jadi unknown tersebut merupakan kelas versicolor. Lalu kita ke nomor 8 terlebih dahulu. Buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas TOSA, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Him gunakan perintah plot dan operasi slicing pada nanti untuk mempermudah tugas Anda. Yang pertama, kita menyimpan variabel A untuk menyimpan array petal width, petal length, sepal width, dan sepal length untuk memberi keterangan pada grafiknya nanti. Lalu kita menggunakan pengulangan for, yaitu for i in range, panjangnya versicolor. Lalu kita menggunakan perintah plot. Di sini ada plt.plot. A ini artinya pada variabel x nanti akan menampilkan ini. Petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Lalu untuk variabel y-nya akan menampilkan hasil-hasil dari kelas setosa menggunakan slicing. Kelas TOSA berwarna merah dan kelas virginica berwarna biru, lalu kelas versicolor berwarna green. Untuk kodenya sama. Setelah itu kita panggil dengan plt.show. Kita coba run. Maka hasilnya akan seperti ini. Soal yang terakhir yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Bisa kita lihat setosa berwarna merah, versicolor berwarna biru, dan virginica berwarna biru. Maaf, versicolor berwarna hijau dan virginica berwarna biru. Untuk petal width dan petal length ini dari masing-masing garis atau masing-masing warna pada garis, ini bisa dilihat perbedaan angkanya. Bisa dilihat perbedaan warnanya. Artinya, petal width dan petal length dari kelas TOSA, virginica, dan versicolor memiliki ukuran yang berbeda-beda. Lalu dengan sepal width dan sepal length, untuk garis warna pada masing-masing kelas ini cenderung
berdekatan atau berdempetan. Dapat kita lihat pada grafiknya. Artinya, cepaloid dan cephaleng pada kelas Setosa, virginica, dan versicolor memiliki ukuran yang hampir sama. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.